Perkenalkan, saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu periode pertama tahun 2025 di LPTK Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa RTA 2G12 41226. Nama saya Manarsar Hutapea SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 173624 Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Senin tanggal 10 Februari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas bagi guru tertentu tahun 2025. Terima kasih. Horas. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Jadi terima kasih kepada anak didik kami. Silakan duduk. Jadi sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita dahulu berdoa. Ya. Jadi yang membuat doa kita pada hari ini siapa kira-kira? Kata Rusi. Yoga Pasaribu. Ya, silakan nak buat pimpin doa kita. Mari kita berdoa sama belajar Tuhan dengan ulangi judul pertama. Ya Tuhan, berilah tak yang jadi kepada kami judul yang kami. Maka Tuhan berkatmu, amin. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita dulu mengecek kehadiran. Ya, siapa kira-kira di antara kita yang tidak datang atau yang datang? Ya, mari kita doakan ya. Doakan selamat yang bagi yang tidak datang. Saudara semuanya, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi sekarang mari kita panggil satu persatu anak didik kami ya. Yang pertama, jadi sekarang pertama saya panggil namanya ya. Bandi Joita Sidaga. Ya, Segala. Hadir Pak. Ya. Mira Santika Marlum. Hadir Pak. Dio Kristiansi Tumora. Hadir Pak. Ya. Gita Pasaribu. Hadir Pak. Ya. Gita Pasaribu. Hadir Pak. Ya. Katri Simajuta. Hadir Pak. Ya. Julius Pasaribu. Hadir Pak. Baby Sinaga. Hadir Pak. Sella. Hadir Pak. Ya. Esther Simajuta. Hadir Pak. Ya. Jia Pane. Hadir Pak. Lola Sihombi. Hadir Pak. Yoga Pasaribu. Hadir Pak. Putra. Hadir Pak. Ramli Pasaribu. Hadir Pak. Ya. Terima kasih, berarti semua datang ya. Jadi baiklah. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menyebutkan sila Pancasila atau simbol-simbol dari Pancasila, dan juga ya nilai-nilai Pancasila. Jadi sekarang ya ada sekarang pertanyaan
dari atau Pancasila. Ini kita lihat gambarnya. Ini gambar Pancasila. Gambar Pancasila, ya, gambar Pancasila. Pancasila itu adalah sebagai apa? Hah? Simbol, ya, simbol ya. Simbol atau lambang negara Indonesia. Jadi sekarang apa dasar daripada apa dasar negara kita? Apa dasar negara kita? Garuda Pancasila, ya. Atau bisa kamu sebutkan atau mungkin bisa kamu sebutkan daripada isi daripada Pancasila. Coba apa isi daripada Pancasila? Artinya, ya kan? Sila. Berarti yang pertama tadi yang saya sebutkan pertama tadi yaitu menyebutkan sila Pancasila, ya kan? Berarti sila daripada Pancasila itu ada beberapa. Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, coba siapa lagi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. ya, yang keempat, Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, itulah yang disebut dengan apa? Sila Pancasila. Sila Pancasila melambangkan daripada sila pertama melambangkan apa kira-kira? Bintang, ya. Jadi yang kedua, tapi mohon dibuka dua. Ya. Jadi tadi sila pertama yaitu tadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang kedua sila kedua adalah coba sebutkan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga. Persatuan Indonesia. Baru yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi sekarang itulah sila daripada Pancasila. Jadi kemudian sebelum kita lanjutkan lagi ke simbol-simbol Pancasila. Jadi dari simbol dari sila pertama adalah apa simbol dari sila Pancasila? Sila pertama. Bintang. Bintang itu bagaimana kalian lihat di depannya? Bagaimana bentuk bintang yang kalian lihat? Bentuknya atau gambarnya? Seperti bintang laut. Bintang laut, ya. Jadi bentuk bintang itu adalah segi 5. Ya itu inilah dia kan. Ada seginya ya. Segi 5. Itulah. Jadi yang kedua dari simbol dari lambang sila kedua adalah bagaimana? Rantai. Bagaimana kalian lihat rantai itu? Seperti kan? Atau saling berkaitan, saling mengikat dengan satu sama lain. Artinya itu bersatu agar mereka kuat. Ya. Baru yang ketiga, simbol dari lambang sila ketiga ada apa kira-kira yang Anda lihat? Pohon beringin yang bentuknya seperti apa? Bentuknya dari
simbol daripada pohon beringin tersebut. Kira-kira apa? Yang pernah kamu lihat yang berupa seperti lambang pohon beringin tersebut? Ada seperti bagaimana? Dia mempunyai apa? Daun hijau dengan gen yang rainbow, ya, artinya bisa berteduh di bawahnya kalau ada apa ya? Pokoknya sedular di bawahnya. Baru yang keempat, simbol dari sila keempat. Kepala banteng. Nah, kalau kamu amati dari gambarnya itu, pernah kalian lihat bentuk daripada kepala banteng itu? Pernah di mana kira-kira? Di sini ya, atau mungkin ada kerbau kita ya kan? Sama itu dengan kepala banteng. Ya. Baru yang kelima, simbol dari sila yang kelima. Pernah kalian lihat pari? Kapas? Pernah. Jadi sekarang sebelum kita lanjutkan, kita dulu menyanyikan lagu Pancasila, ya kan? Menyanyikan lagu Pancasila. Biar kita dulu semangat. Ayo, kira-kira bikin siapa dulu yang bernyanyi kita dari lagu Pancasila? Kita yoga dulu ya. Ya, yoga untuk bernyanyi ya. Jadi para anak didik kami harap berdiri ya, berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila kemudian ya, lalu kemudian kita langsung menyebutkan ya daripada nilai-nilai Pancasila yang telah kita lakukan pada setiap hari, ya kan? Nilai-nilai daripada ya, nilai atau contoh sikap dari nilai-nilai Pancasila ya. Dari nilai-nilai, kira-kira nilai-nilai itu seperti apa ya? Jadi nilai-nilai daripada Pancasila adalah, ya kan? Nilai-nilai daripada Pancasila, kira-kira siapa yang bisa mengetahui daripada nilai-nilai daripada Pancasila? Nilai Pancasila itu, yang nilai Pancasila atau burung Garuda ya, adalah lambang Pancasila. Ayo baca, ayo kita baca anak-anak. Nilai daripada Garuda Pancasila adalah lambang Pancasila, adalah Garuda Pancasila yang berwujud burung Garuda. Burung Garuda merupakan raja dari segala burung Garuda yang juga dikenal sebagai apa? Burung sakti atau elang raja wali ya. Burung Garuda itu melambangkan bagaimana? Melambangkan kekuatan dan gerak dinamis, ya kan? Dinamis yang terlihat dari bagaimana? Dari mana kita lihat? Dari sayap yang mengembang ya, dan dia akan terbang ke angkasa ya. Itu baru yang ketiga, dengan sayapnya dia mengembangkan bagaimana?
Ini dari saya melambangkan siap terbang ke angkasa dengan melambangkan dinamika yang semangat dan menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Baru yang kedua, nilai daripada Pancasila itu adalah ini cengkraman dari kaki burung Garuda. Pernah seperti kita lihat cengkraman ya. Cengkraman itu kira-kira apa sih, seperti apa cengkraman itu? Dia memegang, nah ini seperti ini. Yang ada yang tertulis di bagaimana? Yang tertulis di cengkramannya apa? Yang tertulis? Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah cengkraman dia. Yang begitu bagaimana? Bagaimana? Tapi tetap satu, Pak. Nah, iya, itu ya kan dari cengkraman itu tadi ya. Nah, ini ya. Kedua kaki burung Garuda kokoh mencengkram apa? Pita putih yang bertuliskan selokai atau berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang diambil dari mana? Dari mana kita harus diambil? Buku apa itu? Buku Bhinneka Tunggal itu dari mana? Dari buku ini ya buku Soma. Nah itulah ya. Jadi kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita putih yang bertuliskan seloka atau berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Berarti Bhinneka Tunggal itu diambil dari buku apa? Dari buku Suta Soma. Nah itu artinya pengarangnya ya. Nah jadi dan kedua bagi yang mana lagi? Karangan siapa? Karangan. Nah ini karangan Tantular ya. Nah itu nanti kalau ditanya nanti itu dari mana, dari bahasa mana Bhinneka Tunggal Ika, dari mana diambil katanya, atau buku dari mana diambil buku Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah nanti adalah dari karangan dari buku Suta Soma atau karangan Tantular. Nah itu ya. Baru yang kedua Bhinneka Tunggal Ika berarti bagaimana? Bhinneka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan slogannya menjadi kekuatan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Terus yang memiliki bagaimana? Yang memiliki apa? Apa itu Bhinneka Tunggal itu? Berbeda. Dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai beragam apa? Suku. Ya ini memiliki perbedaan suku, agama, budaya dan apa? Dan sebagainya. Ya kan? Itu. Baru yang ketiga, ya. Yang ketiga ya, warna emas ya. Warna emas itu kira-kira warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Kalau kita lihat dari gambar dari emas ya, warna pokok dari burung Garuda ya kan adalah kuning emas. Warna kuning emas itu melambangkan bagaimana? Keagungan bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat apa? Agung dan luhur ya. Jadi kemudian jumlah bulu jadi kita lihat jumlah bulu. Bulu itu berarti jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila yang berkaitan dengan kelahiran kesatuan Pancasila. Berarti ini ya. Kita lihat dari gambar ini. Dari burung Garuda berarti bulu-bulunya yang menjadi apa tadi? Ini jumlah ya kan? Jumlah burung pada burung Garuda Pancasila dengan kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia yaitu apa? Tanggal berapa itu? Yang pertama itu dari mana?
Berapa jumlah burung apa? Sayap burung Garuda? 17. Baru yang kedua, ekornya berapa? 18. Ya itu ya. Baru yang di bawah, ya kan? Nah itu. Kalau kita lihat dari gambar burung Garuda ini ya. Ini berarti tadi ini. Nah, ini ya. Kita lihat ini ada ini ya, ini ya. Nah, ini ya. Berarti ini helai ini kan, berarti ini yang di leher. Dari jumlah ya ini kan. Nah, 40 berapa jumlah daripada bulu daripada leher burung Garuda? Ada berapa? 45. Nah, yang sayapnya berapa? 17. Yang apa? Ini. Yang helai berupa di bawah perisai. Mana yang bawah perisainya itu? Ya ini, perisainya. Ya ini tadi simbol-simbol daripada apa? Sila tersebut ini ya, ini. Inilah simbol. Inilah perisainya yang ini. Ya berapa? Yang itu berapa? Ada berapa perisai? 19 atau pangkat ekornya. Baru yang kemudian, nah ini lagi di bawah. Yang 8 itu mana? Yang mana itu 8-nya? Yang 8 itu yang mana? Ekornya. Nah, itulah tadi yang disebut di sini. Ini. Nah, ini kita lihat, kita lihat dulu ini. Nah, ini. Jadi disebutlah itu jumlah burung yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran negara Republik Indonesia. Jadi Indonesia mulai lahir pada tahun 1000 berapa? 1945. Atau coba kalian sebutkan tanggal, bulan dan tahunnya. Tanggal 17 Ya ulang dulu semua mengucapkannya. Ayo tanggal ayo sebutkan. Tanggal 17 Itulah sebagai hari apa? Sebagai hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itulah tadi yang kita lihat pada yang terdapat pada ini jumlah burung Garuda yang melambangkan hari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang 17 ini dibuatlah menjadi apa? Menjadi tanggal ya. Jadi yang 8 dibuatlah yang ini, yang 8 ini. Nah, ini 8. Inilah dibuat jadi apa? Bulan. Dan tahunnya adalah yang mana? Coba dulu. Yaitu apa? 19. Yaitu apa? Yang ya, bulu yang bawa di perisai ya ini 8 ya. Dengan apa? Dengan yang 45 atau yang di leher. Bukanlah dia menjadi 1945. Nah, itulah kan. Maka kalian semua nanti kenapa dia bisa menjadi 1945? Karena ini dibuatlah disatukanlah dia apa? Helai atau bagian di bawah perisai pada pangkat ekor dengan leher sehingga dia digabungkan menjadi 1945 sehingga dibuatlah menjadi tahun. Ya, jadi kemudian ini. Nah, ini ya. Bulu ekor berjumlah 8 helai menunjukkan bulan atau Agustus, ya kan? Nah, bulan 8 Agustus. Yang di bawah kalung perisai. Kalung perisai itu yang mana itu maksudnya itu? Kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor yang terdapat bulu jumlah 19 ya. 19 dengan leher bagaimana? Dengan leher jumlah 45. Menunjukkanlah angka tahun 1945.
5, ya kan? Sehingga, ya kan? Nah, ini ya, ini. Nah, udah nampak ya, jelas ya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kalian sudah tahu itu bagaimana dari mana itu menjadi 1945, kalian sudah tahu ya. Nah, jadi kemudian ini. Nah, ini bulu, ini kan dibawa kalau perisai yang menghubungkan, ya, menghubungkan dengan ya, ini angka-angka yang menunjukkan tanggal 17 Agustus ini bermakna terus untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya, ya. Jadi yang kelima ya, ini yang kelima ya. Kelima. Perisai. Apa itu perisai? Perisai itu baru bagaimana? Baru juga perisai ya. Perisai ya. Itu kira-kira apa itu perisai ya? Nah, perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ya. Dan perlindungan dan perjuangan ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila dalam Pancasila, ya kan? Nah, berarti arti lambang Pancasila itu. Nah, tahu arti itu? Apa kira-kira arti dari lambang Pancasila? Arti dari lambang Pancasila. Ayo dulu, apa itu? Arti dari lambang sila pertama. Nah, ya. Arti dari lambang sila pertama itu apa? Ini arti lambang dari sila pertama, yaitu bunyi sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. 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 Kalau kita lihat ya, ketuhanan, berarti kalau kita buat sebagian, kita ketahui ketuhanan. Kalau Tuhan itu menurut kita itu termasuk itu agama ya, agama menurut kepercayaan dan kita masing-masing. Kalau Anda ketahui ada kira-kira berapa agama yang Anda ketahui di Indonesia? 6. Ya, 6. Yang pertama agama apa? Tulis agama Islam. Yang kedua Kristen. Ya, Kristen Katolik. Baru yang ketiga Buddha. Yang keempat Konghucu. Yang kelima ya, Hindu. Yang keenam ada lagi Katolik, Pak. ya, Kristen Protestan ya, atau Kristen Katolik ada dua ya, itu memang sama-sama Kristen juga ya kan, tapi berbagian ya. Nah, berarti ada berapa? 5 atau 6 ya, 5. Ada berapa? 5 atau 6? 6 ya, 6. Jadi sekarang ya, berarti setiap agama itu mempunyai keyakinan masing-masing ya, mempunyai keyakinan masing-masing. Kalau secara ajaran agama Islam orang itu ya berbeda. Tapi keyakinan setiap agama itu walaupun dia berbeda, tetap keyakinan itu tetap menuju ke Tuhan ya. Nah, walaupun berbeda ya. Nah, jadi sehingga kita harus menghargai agama orang lain ya, jangan kita karena itu banyak, karena kita contohnya agama Kristen atau agama Islam, karena beda agama kita enggak kita temani atau bagaimana kita ikutin, jangan ya, karena agama itu semua sama ya. Jadi yang kedua ya kan, arti daripada sila pertama yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Bintang ya, yaitu ya kan, yang ini ya, ini ya, ini bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan apa itu? Sebuah apa? Sebuah cahaya, Pak. Sebuah cahaya seperti
berarti ya berarti kerohanian ya, kerohanian yang berasal dari Tuhan yang maha dari Tuhan kepada setiap manusia. Jadi yang kemudian nah ini di bagian bintang ya, di bagian bintang terdapat latar belakang ya, latar belakang hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan atau manusia, ya kan? Tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelumnya, segala sesuatu yang di dunia ini ada, ya kan? Arti yang itu artinya ya. Jadi arti lambang sila kedua, ya, apa itu lambang arti daripada lambang sila kedua? Hah? Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Kira-kira. Hah? Kemanusiaan. Hah? Kemanusiaan. Berarti bunyi daripada kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Hah? Nah, bagaimana? Berarti kita harus mempunyai rasa apa? Rasa punya sayang. Contohnya harus kita mempunyai, sebagai kita manusia harus mempunyai perasaan. Contoh, ada teman punya atau mungkin dia terjatuh, kita harus merasakan bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh teman kita. Bagaimana caranya? Kita harus bantu atau mungkin secara bagaimana kita ambillah obat atau kita antarkan atau salah satu daripada kemanusiaan itu, ya kan? Saling membantu, ya kan? Nah, seandainya ada korban bencana, ya kan? Biasanya itu kan. Nah, mungkin dia semua rumahnya mungkin apa? Roboh karena apa? Letusan atau tumpahlah karena apa? Angin kencang. Nah, semua atau kebakaran, ya kan? Harus semua ludes. Ada sepatu kita. Kita 2 atau 3 kita kasih sama yang si korban ini. Itu salah satu rasa kemanusiaan karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita merasa iba kepada mereka. Baru yang kedua, baru sila kedua. Nah, rantai pada simbol sila kedua ini terdiri atas rantai yang berbentuk segi 4, ya. Nah, bacakan dulu yang apanya? Ya, apa itu bunyi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan dan beradab. Yang bawahnya bacakan dulu. Bisa nampak? Iya, nggak jelas pala. Jadi rantai pada simbol sila kedua terdiri atas, ya. Maka rantai yang berbentuk bagaimana? Segi 4 dan lingkar dan saling berkaitan dengan berbentuk apa? Lingkaran, ya, lingkaran. Yang keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat dan saling bahu-membahu dan saling membutuhkan, ya, membutuhkan. Memang kita harus setiap memiliki saling membutuhkan, ya. Nah, mungkin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa hidup sendiri, harus ada teman, ya. Nanti artinya kita harus membutuhkan. Kalau ada pertolongan dari teman, nah, perlu kita pertolongan dari teman, ya. Ada dan begitu sebaliknya. Nah, itu salah satu daripada apa tadi? Itu saling membutuhkan. Setiap manusia itu saling membutuhkan, ya. Apa saja yang membutuhkan itu, ya kan? Nah, arti daripada yang ketiga, ayo bacakan dulu yang ketiga. Masa enggak dilihat, ya? Arti dari lambang sila ketiga, apa artinya dari lambang sila ketiga? Ya, kepada semua yang kami selanjutnya buka buku masing-masing halaman 7. Buku bacaannya, ya, halaman 7, ya. Bacaannya, ya, buku bacaan, ya. Buku bacaannya, ya. Jadi
sudah? Ya. Sekarang untuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Kelompok hijau ya. Kelompok hijau. Ya, membacakannya ya. Ya. Tolong dibacakan untuk kelompok hijau. Nomor 1 ya. Dibacakan bukunya. Yang kuat dibaca ya, yang kuat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan dengan menjalankan perintah dan tidak melakukan larangan yang sudah ditetapkan. Sila pertama juga mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama atau kepercayaan dengan menerapkan sikap toleransi. Iya. Itulah ya, sila pertama. Jadi sila yang baru kelompok merah ya, yaitu sila kedua yaitu ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, silakan dibaca untuk kelompok merah ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjukkan perilaku yang harus dilakukan antara sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Sila kedua mengajarkan untuk bertindak dan berperilaku baik kepada semua orang. Iya. Baru kelompok kuning, ayo. 3. Persatuan Indonesia. Nilai Pancasila dalam sila ketiga pada dasarnya mengandung nilai persatuan. Nilai persatuan didasarkan akan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan patriotisme. Melalui nilai tersebut mengajarkan bahwa persatuan mendasari bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan utuh. Iya. Baru ya kelompok biru ya, tolong dibacakan sila yang keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa penyelenggaraan negara didasarkan atas kehendak rakyat. Sila keempat juga mengajarkan bahwa dalam pengambilan keputusan harus mengutamakan musyawarah mufakat. Ya. Baru yang kelima saya yang membacakan yaitu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bertujuan agar setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil ya. Sila yang kelima mengajarkan untuk mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong serta selalu bersikap adil. Selain itu, setiap orang harus mengimbangi hak dan kewajiban dengan tetap menghormati orang lain. Jadi itulah tadi daripada sila pertama dan dari makna yang dapat kita jadikan jadi teladan ya. Jadi kemudian sila yang pertama tadi yang dibacakan teman kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sudah ya kan? 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang ketiga persatuan Indonesia. 4 kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari sila pertama yang mengajarkan untuk kepercayaan dengan menjalankan perintah, tidak melakukan larangan ya. Jadi kira-kira yang kita lihat dari sila pertama tadi, kira-kira yang Anda tahu ya, kira-kira apa saja yang penting kita laksanakan atau kita lakukan di dalam sesuai dengan ajaran daripada sila pertama tadi, kira-kira ya. Jadi sekarang kita
melakukan postes ya, postes atau melakukan tugas kelompok ya. Jadi sekarang saya akan membagikan ya, membagikan tugas pada anak didik kami ya. Yang pertama, jadi sekarang tolong setelah kita belajar tadi pembelajaran kita, ada perlunya sama kita untuk membuat kerja kelompok. Jadi sekarang akan saya berikan kepada semua anak didik kami ya. Setiap kelompok akan saya bacakan nanti soalnya. Jadi sekarang saya bagikan ya. Ya, dua ya, satu kelompok ya. Nanti jadi tolong dituliskan ya. Dituliskan akan saya baca, nanti pertanyaan saya baca dari sini nanti. Tolong dituliskan nanti di kertas yang Bapak sediakan ya. Jadi sekarang tuliskan ya prosesnya. Nomor 1 ya, nomor 1 udah ya. Dasar negara Indonesia adalah dasar negara Indonesia adalah nomor 2. Tuliskan dua contoh. Tuliskan dua contoh kegiatan yang mencerminkan sudah perilaku Pancasila di lingkungan rumah kita. Nomor 2. Sudah. Tuliskan dua contoh kegiatan yang mencerminkan perilaku Pancasila di lingkungan rumah kita. Udah kan? Baru nomor 3. Tuliskan dua contoh kegiatan yang mencerminkan sudah? Itu tadi nomor 3 kan? Mencerminkan perilaku Pancasila. Mencerminkan perilaku Pancasila ya. Di lingkungan sekolah kita. Sudah? Baru nomor 4. Sudah? Tuliskan dua contoh. Sudah. Kegiatan yang mencerminkan perilaku
Pancasila Sudah, Pak. di lingkungan keluarga. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Teruskan dua contoh kegiatan yang mencerminkan perilaku Pancasila di lingkungan keluarga. Sudah? Sudah, Pak. Nomor 5. Mengapa kita harus adil? Mengapa kita harus adil sesama orang? Ini menarik ya. Mengapa kita harus adil sesama orang? Sudah, Pak. Ada tanya ya. Nah, baru jelaskan. Baru jelaskan kan. Nanti buat apa tanggapanmu nanti kan. Setelah kamu nanti mengapa kita harus adil sama sesama kenapa kamu gitu adil? Nah itulah buatlah penjelasannya nanti kan. Kenapa, apa alasanmu ya kan? Nah, kamu membuat adil sesama manusia, apa alasanmu ya kan? Pasti tentu ada alasan. Nah alasan mulai itu ya kan, menjelaskan kira-kira apa ya. Langsung ya, ayo dikerjakan ya. Sudah jelas soalnya ya. Ya, mulai dikerjakan. Kerjakan langsung sekarang ya. Adil sesama orang lain. Ya, sesama orang lain. Di bawah ini. Jawabannya? Ya, boleh lah. Sering jawab.
apa? Daerah kelompok itu beda ya. Ini sama-sama Indonesia. Satu kelompok namanya cuma berbeda ya kan? Kalau sama kelompok yang lain ya boleh ya kan? Karena kalian itu iya iya. Semua anak didik kami, waktu untuk postes kita sudah selesai. Jadi setiap nanti kelompok harus mempresentasikan ke depan. Setiap kelompok nanti artinya menyampaikan kepada teman ke kelompok lain. Manakala nanti ada tanggapan dari mereka ya. Jadi sekarang ke depan, sekarang kelompok hijau ya, kelompok hijau untuk yang pertama kali ya, maju ke depan ya, silakan masuk kelompok hijau. Semua hasil yang dikerjakan dibawa ke depan, tolong disampaikan kepada teman-teman yang ada di kelompok lain ya. Silakan baca nak ya. Kami dari kelompok hijau akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, dasar negara Indonesia. Jawabannya adalah Garuda Pancasila. Yang kedua, tuliskan 2 contoh kegiatan yang mencerminkan perilaku Pancasila di lingkungan rumah. Jawabannya membersihkan halaman, membakar sampah. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh kegiatan yang mencerminkan perilaku Pancasila di
mengutik sampah. Yang keempat, tuliskan 2 contoh kegiatan yang mencerminkan perilaku Pancasila di lingkungan keluarga. Jawabannya, menghormati orang tua, patuh kepada keluarga. Yang kelima, mengapa kita harus adil sesama orang? Jelaskan. Jawabannya, karena kita sesama ciptaan Tuhan. Karena kita sama ciptaan. Ya, tepuk tangan. Bagaimana tanggapan mereka tentang jawaban temanmu kelompok hijau? Ada tanggapan? Hah? Berarti semuanya benar. Ayo sekali lagi tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Baru yang kedua, kelompok. Kelompok mana tadi? Kelompok kuning. Ayo silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. 2 orang ya, 2 orang ya. Kami dari kelompok kuning ingin menunjukkan hasil diskusi kami. 1. Dasar negara Indonesia adalah jawabannya Garuda Pancasila. 2. Tuliskan 2 contoh kegiatan yang mencerminkan perilaku Pancasila di lingkungan rumah kita. Jawabannya kebersihan, membersihkan halaman. 3. Tuliskan 2 contoh yang mencerminkan perilaku Pancasila yang di lingkungan sekolah. 1. Gotong royong, membantu guru. 4. Tuliskan 2 contoh kegiatan yang mencerminkan perilaku Pancasila di lingkungan keluarga. 1. Membantu orang tua. 2. Mandi. 5. Mengapa harus adil terhadap sesama manusia? Jelaskan. Kita harus mengikuti arti sila kedua. Arti sila kedua, keadilan sosial bagi kemanusiaan adil. Bagaimana? Tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana? Ada tanggapan sama jawaban kelompok kuning? Tidak. Berarti jawabannya semuanya Benar. Pak. Ayo, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Ya. Anak kami setelah kalian dengar tadi dari hasil podcast dari teman kita atau dari teman-teman seluruh anak kami bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi sekarang kita di situ tadi bahwa dari hasil pembelajaran tadi bahwa dapat kita simpulkan bahwa walaupun kita simpulkan dari tadi dari hasil dari teman-teman kita bahwa walaupun kita berbeda-beda atau Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi sekarang kita dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjaga keberagaman bersama. Walaupun dia berbeda-beda tetap satu jua. Jadi hanya itu yang dapat
saya sampaikan kepada anak didik kami. Mari kita berdiri ya, berdiri untuk bernyanyi dulu ya, untuk silakan berdiri ya. Lima jari kananku, 1, 2, 3 ya. Lima jari kananku, 5 jari kiriku, berdiri sejajar, berdiri berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita ulang pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita ulang pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silakan dulu nak. Silakan tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Demikianlah hari ini pembelajaran kita. Jadi kita dapat kita lakukan lagi, kita melaksanakan untuk untuk pembelajaran untuk selanjutnya. Kita harus ya, jadi kesimpulan dari materi kita telah selesai. Mari kita untuk akhiri dengan ya, saudara-saudara di rumah baik-baik, bantulah kedua orang tuanya, jangan suka berantem, bermain. Jadi tolong nanti diperhatikan, setelah nanti sudah dibersihkan boleh juga bermain ya. Ya, jadi kemudian kalian itu harus rajin belajar. Pelajari nanti yang telah kalian pelajari yang tadi di rumah ya, ulang-ulangi lagi ya, nanti jangan sampai di rumah dilupakan ya. Jadi mudah-mudahan nanti pembelajaran ini bermanfaat kepada sama kali. Ya, bisa kalian pelajari lagi kembali di rumah ya. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dahulu ya. Berdoa. Siapa kira-kira yang memimpin doa kita hari ini? Ayo. Ya, silakan. Ya.
Tuhan, berilah rezeki kepada orang tua kami dan juga guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Amin. Berdiri. Kepada Bapak Guru kita. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Selamat berjumpa kembali. Ya, silakan pulang.